Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tampak kita begitu merasakan, ternyata waktu di tahun 2020 ini terus bergulir, dan hari ini kita sudah berada pada hari ketiga bulan Agustus. Itu artinya ya berkisar 14 hari lagi kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Apa maknanya ini? Bila kita melihat di dalam proses perjalanan hidup manusia, 75 tahun itu sudah masa yang sangat panjang, dan manusianya sudah manula. Tentu program-program hidupnya mestinya sudah banyak terwujud dan tercapai sesuai dengan apa visi dan harapannya di dalam hidup ini. Bila kita bicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan itu direbut dari tangan penjajah kolonial Belanda. Tidak sedikit nyawa melayang, ribuan bahkan jutaan, darah berceceran, dan harta kekayaan luar biasa disumbangkan demi untuk mencapai kemerdekaan. Kenapa harus merdeka? Sesuai dengan rumusan tujuan kemerdekaan itu sendiri yang tergambar di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merdeka adalah ingin mewujudkan kehidupan yang adil makmur di negeri ini, tidak yang lain. Nah, untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur itu tentu harus ada pembangunan. Untuk melakukan pembangunan perlu ada kesepahaman, perlu ada visi yang sama, misi yang serupa, sehingga tidak A ke timur tapi B ke selatan. Tentu tidak akan sampai ke tujuan. Persoalan bangsa kita ternyata sampai hari ini masih tergolong banyak. Ada yang terselesaikan dengan baik, ada yang tidak. Apakah menyangkut HAM, menyangkut kemiskinan, menyangkut keadilan, dan lain-lain sebagainya. 75 tahun merdeka berarti sudah banyak memakan waktu. Mestinya sudah banyak yang bisa dilakukan dalam konteks ingin mewujudkan kehidupan adil dan makmur. Ada satu persoalan yang saya lihat perlu didiskusikan dan perlu direnungkan. Saya masih tetap yakin bahwa penyelesaian problem bangsa ini tidak lain adalah pendidikan. Pendidikan di negeri ini harus menjadi primadona. Bila kita merujuk dan mendiskusikan masalah pendidikan, sesungguhnya ada persoalan yang serius menurut pandangan saya. Saya tidak menyinggung persoalan pop, karena saya lihat
yaitu tergantung kesepahaman dari masing-masing elemen. Ketika yang satu memahami sejarah dan mampu menghargai setelah paham, tentu ini akan selesai dengan baik. Ya tentu sisi lain juga memberi kontribusi yang baik, lalu saling merangkul untuk kebaikan bersama, sekali itu selesai. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu dibicarakan bersama, tapi yang pasti itu mengganggu pikiran saya. Pendidikan kita itu semacam kehilangan arah. Kenapa saya katakan seperti itu? Mari kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sampai pada saat ini inilah landasan pelaksanaan pendidikan kita. Ditambah dengan peraturan menteri yang muncul dari kabinet ke kabinet. Tapi undang-undang ini menurut pemahaman saya masih berlaku. Pertanyaannya, apakah memang pelaksanaan pendidikan di Indonesia betul-betul merujuk ke sini? Ini bahan renungan buat kita. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Mengembangkan potensi peserta didik. Kalau peserta didik itu bisa konotasinya sekolah, tentu tidak bisa lepas orang tua dan masyarakat. Itu jelas itu. Sekolah, masyarakat, dan orang tua ini sangat bertanggung jawab, sama-sama di depan. Kendati pun sesungguhnya orang tua yang paling bertanggung jawab. Tapi sebagai negeri yang berdaulat, undang-undang ini perlu dipahami secara seksama, secara baik. Jelas di sini tujuan pendidikan nasional itu, yakni ingin mewujudkan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, tentunya berketerampilan, kreatif, memiliki skill. Saya kira itu. Mandiri, ini persoalan mental. Demokratis, ini persoalan jiwa juga mental. Dan bertanggung jawab. Bila kita lihat satu persatu dari aspek tujuan pendidikan ini 75% itu persoalan jiwa dan mental. Bukan hanya persoalan ini dan kreativitas, tidak. Tapi mentalnya dulu, jiwanya dulu. Bangunlah jiwaku, bangunlah badanku untuk Indonesia Raya. Ini jelas. Oleh karena itu orientasi pendidikan kita yang paling mendasar adalah membangun jiwa, membangun mental. Agar anak didik kita beriman, bertakwa, berakhlak, bertanggung jawab, demokratis, punya jiwa kemandirian. Ini kan hal-hal menyangkut dengan kejiwaan. Bukan hanya sistem berpikirnya, bukan hanya kecerdasan akalnya, tapi jiwa. Nah, oleh karena itu pendidikan jiwa itu tidak bisa lepas dari agama. Maka undang-undang ini sebetulnya turunan dari Pancasila.
Tapi mari kita evaluasi. Sejauh mana undang-undang ini kita buka, kita kembangkan, lalu masing-masing aspek diurai secara sederhana, lalu kita menuju ke sana semuanya. Orang tua, masyarakat, dan utamanya sekolah. Saya kira ini sesuatu yang perlu dipikirkan dan direnungkan agar jelas pendidikan kita ini. Bagaimanapun pintarnya orang, kalau jiwa dan mentalnya rapuh, itu bisa jadi sampah. Tapi kalau jiwanya, mentalnya kokoh, itu akan kreatif sendiri, akan bisa berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan ini. Mari kita lakukan usaha agar pendidikan kita ini bisa memiliki konsep yang jelas, lalu visi semua sekolah, orang tua, masyarakat mengarah ke sana. Ini persoalan kita. Saya kira menjelang 17 Agustus ini, mari kita renungkan. Ini pesan saya. Merdeka. Assalamualaikum.